Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSJ Apenel Surabaya dan juga cabang Anugerah Kemendung. Dalam program Mimbar hari ini, Rabu 14 Desember 2022, sebagaimana jadwal pembacaan firman Tuhan 1 tahun, saya diberkati di dalam pembacaan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-6, ayat pertama sampai 21, berbicara tentang dua perikop. Ayat pertama sampai 15 itu berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian perikop yang kedua ayat 16 sampai 21 berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita tahu bersama bahwa Injil Yohanes mempunyai tema sentral, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan. Injil Yohanes berbicara dari sudut pandang keilahian atau kealahan Yesus Kristus Tuhan. Memang agak berbeda dari Injil sinopsis, yaitu Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas. Ketika Injil sinoptik ini atau sinopsis ini berbicara tentang Yesus sebagai manusia 100%, tetapi tanpa dosa. Sedangkan berbeda dalam Injil Yohanes berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Allah 100%. Tidak berkurang sedikit pun, tidak berubah. Dan melalui pembacaan kita dalam pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 21, kita disajikan satu kisah, satu kebenaran yang luar biasa yang semakin menguatkan tentang tema sentral dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah. Berbicara tentang keilahiannya, berbicara tentang ketuhanannya. Sehingga tidak heran kalau dalam Injil Yohanes dikisahkan 7 peristiwa penting yang menyatakan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus secara luar biasa. 1 minggu yang lalu lebih kurang, Ibu Subagio menyampaikan dari Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai 11 tentang peristiwa perkawinan di Kana, di mana Yesus menyatakan mujizat yang pertama, air diubah menjadi anggur. Inilah tanda mujizat tentang ketuhanan Yesus yang pertama dan yang mula-mula dilakukan dalam pelayanannya, mengubah air menjadi anggur. Pesan apa yang ingin disampaikan? Saya berbicara ketuhanannya. Pesan yang disampaikan, Yesus adalah Tuhan atas kualitas. Ini kebenaran yang bisa kita tangkap dalam Yohanes pasal 2, peristiwa air berubah menjadi anggur. Air, kualitas air biasa. Bahkan air itu adalah air untuk cuci tangan para tamu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, Yesus dalam keilahiannya, dalam kemahakuasaannya, Dia mampu mengubah air yang biasa-biasa saja itu menjadi anggur yang terbaik. Sehingga melalui mujizat yang pertama Yesus lakukan, menyelamatkan pernikahan di Kana dari aib dan rasa malu yang bisa dialami, diterima oleh kedua mempelai dan keluarga besar. Tapi kehadiran Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. Dia Tuhan atas kualitas. Perlu diingat kebenaran ini. Yang kedua,
Saya melihat di sini mujizat kealahan yang Yesus perbuat. Dari 7 mujizat, yaitu yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, sehingga di total lebih kurang ada 20.000 jiwa yang Yesus harus beri makan pada saat peristiwa itu. Dan luar biasa, ajaibnya, dahsyatnya, yaitu dengan 5 roti 2 ekor ikan. Yesus menyatakan kemahakuasaannya. Yesus menyatakan kekuasaannya, mujizatnya. Dari 5 roti 2 ekor ikan diberkati menjadi berkelimpahan, sehingga bisa memberi makan 20.000 orang dan sisa 12 bangun. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui pembacaan dalam Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai 15? Yaitu Yesus Tuhan atas kuantitas, atau Yesus Tuhan atas jumlah. Kalau dalam Yohanes pasal 2, Yesus Tuhan atas kualitas. Dari air diubah menjadi anggur yang bernilai, anggur yang terbaik. Di dalam Yohanes pasal 6 berbicara tentang Yesus Tuhan atas kuantitas, atas jumlah. Dan Yesus mencukupi kebutuhan makan 20.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. 5 roti 2 ekor ikan diberkati, mujizat terjadi, pelipat gandaan. 5 roti 2 ekor ikan cukup memberi makan 20.000 orang sekaligus. Dan mereka semua kenyang, dicatat oleh Alkitab. Dan sisa 12 bakul. Pelajaran penting yang bisa kita lihat dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ekor ikan. Yesus berkuasa atas kuantitas. Yang ketiga yang saya temukan dicatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Yesus berjalan di atas air. Peristiwa ini terjadi pasca Yesus memberi makan 5.000 orang, memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak dahulu ke seberang. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Setelah murid-murid bertolak ke seberang, lebih kurang perjalanan ke seberang 3 mil. Perahu para murid dilanda angin sakal begitu berat. Yesus berdoa dan melihat perjuangan para murid. Dan kira-kira jam 3 pagi Yesus menghampiri mereka, mendatangi mereka. Dan Yesus berjalan di atas air. Para murid mengalami ketakutan, karena para murid berpikir itu adalah hantu. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, aku ini. Bapak Ibu Saudara, pesan apa melalui peristiwa yang dicatat dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21? Pesan yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu Yesus Tuhan atas alam semesta. Yesus berdaulat akan alam semesta, akan angin, akan laut, akan badai, akan apapun alam semesta. Karena Dia adalah pencipta dari semuanya ini. Sehingga ketika ada badai, ada angin, ada gelombang yang menimpa perahu para murid, Yesus berdaulat atas semuanya itu. Yesus mampu berjalan di atas air. Bahkan bukan semata-mata Yesus berjalan di atas air, tapi angin dan danau itu pun taat kepadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam ayat referensinya, baik dalam Matius pasal 14 22 sampai 33 maupun dalam Markus pasal 45 sampai 52, Bapak Ibu Saudara akan semakin melihat
Kisah mujizat ini dahsyat luar biasa. Berbicara ketuhanan Yesus, keilahian Yesus, kemahakuasaan Yesus akan alam semesta. Jadi dari kesimpulan renungan hari ini, saya mendapat berkat yang luar biasa. Kalau Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kualitas, jangan takut, kualitas kehidupan kita seperti apa? Biasa-biasa. Mungkin kualitas kehidupan kita hari-hari terasa getir, pahit karena pergumulan, karena persoalan, karena tantangan. Pandemi hari-hari ini yang begitu luar biasa berdampak pada ekonomi, usaha, bisnis, pekerjaan kita. Sehingga kehidupan kita terasa pahit, getir, penuh persoalan pergumulan. Ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Yesus, sebagaimana Tuhan katakan, marilah kepadaku semuanya letih, lesu, dan beban berat, aku akan beri kelegaan. Tuhan mampu mengubah kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Bahkan kehidupan kita yang pahit, getir, menjadi manis, menjadi berkualitas. Karena Dia Tuhan atas kualitas. Tapi datanglah kepada Yesus, undang Yesus, libatkan Yesus, andalkan Yesus, taati Yesus. Itu dalam Yohanes pasal 2. Dalam Yohanes pasal 6, Yesus Tuhan atas kuantitas jumlah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Mungkin apa yang kau miliki hari-hari ini cuma sedikit. Secara manusia mungkin tidak berarti. Secara manusia mungkin kecil. Tetapi apa yang kau miliki sekalipun sedikit, apa yang kau miliki sekalipun itu kecil, sekalipun itu mungkin tidak seberapa. Tetapi ketika engkau mau menyerahkan itu kepada Yesus, seperti seorang anak kecil ini merelakan 5 roti dan 2 ekor ikan diserahkan kepada Yesus, Yesus sanggup mengubah apa yang cuma sedikit, apa yang tidak berarti. 5 roti dan 2 ekor ikan dibanding 20.000 orang. Yesus mampu mengadakan mujizat yang sedikit menjadi banyak. Bukan hanya banyak, tapi berkelimpahan. Jangan takut. Mungkin hari-hari ini karena faktor pandemi, engkau mengalami kesulitan secara ekonomi keuangan, engkau mengalami usaha yang mengalami penurunan. Tetapi datanglah kepada Yesus, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala pergumulanmu, serahkan apa yang engkau miliki hari-hari ini sekalipun tinggal sedikit. Mungkin itu secara jumlah tidak ada artinya. Serahkan sungguh-sungguh dengan iman dan percaya kepada Yesus, karena Yesus itu Tuhan atas kuantitas, atas jumlah, Tuhan atas jumlah. Tuhan sanggup mengadakan pelipat gandaan yang sedikit menjadi banyak dan bahkan berkelimpahan, berlipat kali ganda. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya prinsipnya berani menyerahkan itu kepada Tuhan. Di tangan Tuhan sanggup mengubah yang sedikit menjadi banyak dan berkelimpahan. Sebab Dia Tuhan atas kuantitas. Potensimu mungkin tidak seberapa dibanding yang lain. Talenta yang kau miliki mungkin cuma 1, tidak seperti yang lain. Karunia yang kau miliki mungkin 1, tidak seperti yang lain banyak. Tetapi jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun mungkin potensimu cuma 1, karuniamu, talentamu cuma 1. Tetapi ketika engkau mau menyerahkan apa yang menjadi talentamu, apa yang menjadi potensimu, apa yang menjadi karuniamu yang 1 tadi, kamu mau menyerahkan, Bapak Ibu Saudara mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah yang 1 itu menjadi berlipat kali ganda banyak untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama. Pesan yang ketiga dari kisah Yesus berjalan di atas air. Jangan takut. Mungkin hari-hari ini ada badai, pergumulan, persoalan dalam hidupmu, dalam keluarga dan rumah tanggamu, dalam ekonomi, usaha keuanganmu. Ada badai, ada pergumulan, ada persoalan, ada ancaman. Tetapi jangan takut, sebab engkau memiliki Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan sanggup mengubah dan meredahkan badai pergumulan, badai kehidupan itu menjadi teduh, menjadi tenang, sehingga kehidupan kita akan terasa damai.
dan teduh. Sehingga bagi saudara tetap mampu berdiri, tetap tegar sekalipun di masa sukar, tetap damai sekalipun di tengah badai, karena ada Yesus yang meredakan badai-badai persoalan, badai-badai pergumulan hidup. Tetapi serahkan, datang kepada Yesus dan percaya. Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Dan ayat 21 dikatakan, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Seketika juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Kehadiran Yesus dijamin. Terjadinya mujizat dalam kehidupan ini. Kehadiran Yesus yang adalah Tuhan 100%. Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Jangan khawatir, jangan takut, percaya dan berserah. Undang Yesus, libatkan Yesus, taatlah kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mampu melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup. Sebab Dia Tuhan. Biar renungan pagi hari ini memberkati kehidupan bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Dalam kondisi pergumulan, kesulitan, tantangan apapun, kami tidak akan takut dan khawatir karena kami punya Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Tuhan pembuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, sanggup memberi makan 20.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan, sanggup meredakan badai, gelombang, angin, sakal yang begitu mengancam, menakutkan, reda. Demikian juga hari ini, Engkau tidak pernah berubah, kuasamu tidak pernah berubah. Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami undang Engkau, kami melibatkan Engkau, kami mengandalkan Engkau, kami percaya kepada Engkau, dan kami tersungkur hanya di kaki-Mu dan taat kepada-Mu. Kami percaya, mujizat pasti terjadi. Kualitas hidup kami yang biasa-biasa saja akan diubah menjadi kualitas kehidupan yang luar biasa, manis. Kualitas kehidupan yang pahit getir diubah menjadi manis, menyenangkan dan menyegarkan. Kehidupan kami yang minim, kehidupan kami yang sedikit, kehidupan kami yang terbatas, Tuhan sanggup mengubah menjadi kehidupan yang berkelimpahan, diberkati Tuhan. Kehidupan kami yang penuh badai, gelombang, gelora, persoalan, pergumulan, Tuhan sanggup meredakan semuanya itu dan menjadi tenang dan penuh kedamaian. Karena kehadiran-Mu mendatangkan mujizat. Berkati hari ini sebelum aktivitas kegiatan yang kami lakukan pagi ini. Tuhan beserta dengan kami. Pasti mujizat terjadi. Perkara besar Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga dan rumah tangga kami, studi dan masa depan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.